Menanggapi kematian Yahya Waloni, saya menghimbau kepada semua mu'alaf, terutama Donditan, kamu ulangin lagi. Felix Xiao, Irene Handono, Kainama, hati-hati. Haleluya, salam. Menanggapi kematian Yahya Waloni, saya menghimbau kepada semua mu'alaf, kembalilah kepada Yesus Kristus sebelum terlambat. Karena Yahya Waloni benar-benar menentang Tuhan, dan dia mau membuktikan bahwa dirinya itu orang yang kebal terhadap kuasa Tuhan. Bahkan dia di akhir-akhir omongannya, biarlah sekarang juga, katanya, sekarang juga dia dipanggil Tuhan. Dia benar-benar dipanggil. Jangan nantang Tuhan. Ngeri Yahya Waloni. Terutama Donditan, kamu ulangin lagi. Felix Xiao, Irene Handono, Kainama, hati-hati. Jangan seperti Yahya Waloni itu. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi. 53.000 Yahudi Palestina ngek, dan akan bertambah terus karena kalian menghina orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kamu pasti akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Islam ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Kristen. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para pastor, karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Maidah 82. Dengar baik-baik saudara muslim, kamu dapati orang yang paling dekat hubungannya dengan kalian adalah orang Kristen. Yang paling keras adalah orang Israel. Pokoknya kalian kalau tidak mau hidup berdampingan dengan Israel, ya sudah, siapapun yang mengganti dari waktu ke waktu, orang Israel berani. Lukas 3 ayat 5-6, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tujuan dari saya ngomong ini apa kalau bukan untuk kebaikan? Dan juga peringatan kepada saudara semua, Tuhan sudah dekat. Tuhan bisa melakukan apa saja, bahkan menghabis kalian itu dengan seluruh isi rumahmu dan seluruh perusahaanmu, seluruh kekayaanmu bisa habis. Roma 5 ayat 16-19. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Adam membuat dosa, tetapi Yesus menepis, menghilangkan, membebaskan dosa dari setiap orang yang percaya kepada dia. Mari saudaraku Yahya Waloni, ya,
kamu tahu ayat-ayat itu dan kamu tahu bagaimana pembicaraan para pendeta dengan Anda dan Anda dengan murid-murid Anda. Anda terlalu songong, Anda terlalu sombong, dan Anda keras kepala untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Saya berharap bahwa Anda segera, keluarga Anda pun segera, saya ingatkan anak istrimu, kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalian itu dari Kristen masuk Islam, tidak ada pengampunan kecuali terima Yesus Kristus kembali, dan kamu akan mendapati, hai keluarga dan turunan Yawaloni, kehidupan yang sebenarnya. Jangan keraskan kepalamu, karena kehidupan di dalam Islam itu adalah kehidupan merendahkan mental, merendahkan martabat, merendahkan kemanusiaan. Itulah ajaran Islam. Karena fakta loh saudara, kitab suci itu tidak pernah membawa damai, menghancurkan, jelas. Saudara-saudara pemimpin di Indonesia, segera sadar, tinggalkan agama itu dan seluruh ajarannya. Tinggalkan, karena tidak pantas untuk hidup bagi umat manusia. Jangan lagi melaksanakan perintah ibadah buatan manusia seperti itu. Ibadah yang hanya bukan dari perintah Tuhan. Bagaimana mengadopsi seluruh ibadah haji, itu ibadahnya pagan Quraisy. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan mutar-mutar batu seperti itu. Ataupun tidak mungkin Tuhan mengajarkan untuk ngelempar Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, hanya karena katanya ada setan di sana. Jangan lagi ikutin kata-kata Somat yang mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Kapan Indonesia ini akan maju kalau mengikuti pengajian dari Adi Hidayat agar banyak ibadah, banyak pahala? Jangan memperbodoh orang lagi, Ustadz. Biarkan mereka terlepas, dan biarkan orang memilih agamanya masing-masing. Jangan diatur-atur. Turunkan toa masjid itu, karena sangat tidak benar. Seolah-olah Tuhan itu budak, nggak bisa mendengar. Pakai WA, pakai telepon aja. Halo, ini zuhur, mari ke masjid, atau WA, supaya nggak pakai toa itu. Dulu Yusuf Kala itu pernah meminta agar toa masjid diturunkan, tapi kalah dengan omongan MUI itu. Betapa berisiknya Indonesia. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Usai Waloni meninggoy dunia, saudara, seorang guru besar yaitu Saifuddin Ibrahim memberikan komentar akan hal tersebut. Bagaimana seorang guru besar yaitu Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa agar ini boleh menjadi pembelajaran bagi yang lain. Saifuddin Ibrahim menginginkan agar keluarga yang ditinggalkan kembali kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itulah kebenaran dan kehidupan yang kekal. Dan seorang Saifuddin Ibrahim juga memberi pesan penting khususnya bagi para mualaf seperti Kainama, seperti Irene Handono, bahkan Don Ditan. Bagaimana mereka ini adalah mualaf yang bukan hanya meninggalkan kekristenan, tetapi lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka malah menghujat ketuhanan Yesus Kristus. Menurut iman kekristenan, mereka ini bukan hanya tersesat, tetapi menyesatkan banyak orang. Saudara, seorang Saifuddin Ibrahim mengatakan, ambillah pelajaran penting dari apa yang terjadi dengan Ustadz Waloni, agar mualaf-mualaf yang menghujat ini jangan mengulangi hal yang sama.
karena mereka bisa mendapatkan balasan ya sesuai dengan perkataan mereka. Dan ini memang sering sudah terjadi. Bagaimana dulu ketika almarhum yaitu Ustadz Gustan mengikuti Alkitab, menantang Tuhan Yesus. Setelah hal itu, orang itu sakit dan meninggoy. Nah, dan hal yang sama terjadi juga kepada Ustadz yaitu Waloni. Dengan kasih seorang Saifuddin Ibrahim agar jangan ada lagi korban selanjutnya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya adalah suatu kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, supaya jangan ada seorang pun yang binasa.